Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ibu Louis Sekar. Bagi kalian yang sedang menonton YouTube channel Ibu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Kita akan belajar mengenai global warming dan satuan waktu. Global warming. Kalian tentu pernah mendengarkan kan apa itu global warming? Ya, jadi global warming ini adalah istilah pemanasan global. Nah, yang dimaksud pemanasan global di sini itu apa anak-anak? Ya, itu adalah perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global ya anak-anak. Nah, pemanasan global ini atau biasa kita sebut dengan global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, kebakaran hutan, penebangan pohon yang tidak terkendali, penggunaan kendaraan bermotor, serta pembakaran sampah anak-anak. Ya, nah, ya kalian tentu sering melihat ya gambar-gambar ini. Nah, ini termasuk ke dalam global warming juga anak-anak ya. Global warming atau meningkatnya suhu global akan menyebabkan perubahan seperti naiknya permukaan air laut ya. Ini karena es di kutub mencair anak-anak ya, karena suhu di bumi panas ya. Nah, kemudian meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, berpengaruhnya hasil pertanian dan mencairnya es di kutub ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, ini seperti kebakaran atau asap-asap pabrik ya, penebangan pohon secara liar, kemudian ya asap-asap kendaraan ini juga tentu menyumbang semakin memperparah pemanasan global warming ini anak-anak ya. Nah, pemanasan global yang tadi sudah Ibu sebutkan itu terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam anak-anak. Waduh, ngeri sekali anak-anak. Kemudian yang tadi sudah Ibu jelaskan, ini seperti ini ya. Contohnya ini kan pemanasan global ini karena asap pabrik anak-anak ya. Ini terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor juga ya anak-anak, bukan hanya bermotor ya, namun mobil, semua kendaraannya anak-anak. Kemudian asap pabrik ya, itu menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi anak-anak. Jadi ketika matahari memantulkan cahayanya ke bumi, yang seharusnya dapat memantulkan lagi ke matahari, ini tidak dapat seperti itu anak-anak. Itu yang menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Nah, akibatnya suhu bumi semakin panas anak-anak. Itulah yang terjadi karena dampak dari global warming ini anak-anak ya. Kemudian ada lagi, tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global akibat kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Nah, pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Waduh, sangat ngeri anak-anak. Maka dari itu sebagai manusia harus sangat-sangat mencintai lingkungan kita, mencintai bumi kita. Jangan merusaknya ya anak-anak. Kita ini kan butuh ya
kita makan dari tumbuh-tumbuhan juga, kita juga makan dari hewan-hewan ya, hewan-hewan tertentu yang dapat kita makan. Nah, bayangkan jika semua itu tidak ada di dunia ini, ya kita pasti akan merasakan bencana kelaparan. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya kita tidak memperburuk ya global warming ini ya. Nah, karena kita pun dapat membantu cara mengurangi pemanasan global anak-anak. Nah, ini adalah lambang dari reduce, reuse, dan recycle ya anak-anak. Nah, anak-anak, ini dalam pembelajaran PLH minggu lalu Ibu sudah menjelaskan ya mengenai ini lambang reduce, reuse, dan recycle anak-anak. Nah, ibu akan mengingatkan kembali anak-anak. Reuse itu berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Kemudian reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, dan recycle berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk yang baru yang bermanfaat. Nah, kita juga dapat mengurangi pemanasan global dengan cara pergi kemana-mana itu dengan menggunakan sepeda. Selain sehat, tentu kita tidak menyumbang asap-asap polusi udara ya anak-anak, yang dapat memperparah suhu di muka bumi ini. Kemudian kita juga dapat mengurangi pemanasan global yaitu dengan cara menanam pohon. Menanam pohon itu tidak hanya sekedar menanam pohon ya, tetapi kita juga harus merawatnya ya. Tidak hanya sekedar menanam saja, kalian tidak memberikan air, pupuk, kalian tidak memberikan makanan lah ya untuk tanaman. Nah, jangan seperti itu juga ya, kalian harus merawatnya. Begitu ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang Ibu jelaskan. Jadi, Ibu ulangi lagi ya, kita dapat mengurangi laju pemanasan global itu caranya dengan mengurangi pencemaran udara, yaitu dengan bersepeda, salah satu contohnya. Kemudian, berjalan kaki juga itu oke sekali ya, selain sehat juga banyak sekali manfaatnya ya anak-anak. Kemudian, menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang lebih dekat ya. Ya, kemudian mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Itulah cara-cara mengurangi pemanasan global ya anak-anak. Kalian pun dapat membaca teks-teks yang Ibu jelaskan ini di bukuku petik halaman 159 bagian yang bawah ya anak-anak. Nah, kita langsung saja ke tugas 1. Di sini ada 4 soal. Yang pertama, apa yang dimaksud global warming? Yang kedua, apa penyebab terjadinya global warming? Yang ketiga, apa akibat dari terjadinya global warming? Yang keempat, menurut pendapatmu, ingat di sini sesuai soal ya. Menurut pendapatmu, bagaimana cara mencegah terjadinya global warming? Nah, silahkan kerjakan tugas 1 ini di buku tulis tematik kalian ya. Kalian juga dapat melihat soal ini di bukuku petik halaman 160 ya. Nah, anak-anak, kita lanjut ke antar satuan waktu. Ibu akan ingatkan lagi ya. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3.600 detik ya anak-anak. Di sini ada latihan soal ya. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Bagaimana cara mengerjakannya? Yuk kita simak selanjutnya. Nah, ingat, berarti soal yang tadi itu mengenai pertambahan ya anak-anak. Ingat, tambahkan jam dahulu, kemudian tambahkan menit. Tambahkan jam dahulu, kemudian tambahkan menit. Ya. Nah, tadi kan 1 jam
30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Ingat di sini, tambahkan jam dahulu ya. Berarti jam ke jam ya. 1 jam ditambah 4 jam ya. Kemudian tambahkan menit. Berarti 30 menit ditambah 45 menit ya. Nah, berarti 1 jam ditambah 4 jam yang warna merah ini, dan tulisannya sudah Ibu rubah jadi merah juga. Nah, ini hasilnya adalah 5 jam ya. 1 tambah 4, 5 ya. Kemudian menitnya 30 ditambah 45, ini kan berwarna kuning ya. Ini juga sudah Ibu tandai. 30 menit ditambah 45 menit adalah 75 menit. Nah, jadi ini 75 menit itu berarti 1 jam lebih 15 menit. Betul? Karena 1 jam itu ada 60 menit ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit, hasilnya itu kalian buat seperti ini. 5 jam. 5 jam itu dari 1 jam ditambah 4 jam. Kemudian ditambah 15 menit. Jadi totalnya 6 jam lebih 15 menit. Begitu ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian memahami penjelasan Ibu mengenai penjumlahan waktu ya anak-anak. Soal yang kedua, Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Nah, anak-anak kita coret-coret dulu nih cara mengerjakannya. Nah, berarti soal yang tadi itu termasuk ke dalam soal pengurangan ya. Berarti yang utamanya kurangkan dulu jam, kemudian kurangkan menit. Jadi berbalik dengan pertambahan tadi ya. Yang tadi ditambahkan, kalau ini dikurangkan karena sesuai dengan soal ya. Tetapi ininya sama ya, yang dikurangkan dahulu itu adalah jamnya, kemudian kurangkan menitnya. Begitu ya. Nah, untuk soalnya berarti 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit. Cara mengerjakannya, ingat di sini harus jam dahulu. Berarti jam ke jam dulu. 1 jam dikurangi 1 jam. Kemudian 55 menit dikurangi 30 menit. Ya, seperti ini sudah Ibu tandai. Berarti 1 jam dikurangi 1 jam hasilnya 0 jam ya. Habis. Kemudian 55 menit dikurangi 30 menit, hasilnya adalah 25 menit ya. Jadi 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit itu adalah 25 menit anak-anak. Paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya ada di tugas 2. Kerjakanlah soal-soal ini ya. Ada 5 soal. Ini mengenai pertambahan 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit. Begitu ya anak-anak, coba dikerjakan. Ingat yang tadi Ibu sudah bilang, kalau pertambahan ya di mana-mana dimulainya yang jam dulu ya. Jam ditambah jam berapa, jam ditambah jam berapa, hasilnya berapa. Kemudian menit ditambah menit berapa, tulis di sini hasilnya berapa. Kemudian jam, menit. Nah, kalian tinggal dihitung ya. Di sini ada berapa, kemudian tulis. Jadi tulis penjelasannya di sini. Begitu ya. Ya, jadi ini ditulis soalnya 3 jam 25 menit. Nah, 5 jam 30 menit ya. Jadi tinggal kalian tuliskan saja di sini ya. Dan jangan lupa boleh meminta bimbingan kedua orang tuamu ya. Boleh ayah atau bunda, atau misalnya ayah dan bundanya sedang bekerja, boleh kepada kakak. Yang tidak punya kakak boleh kepada bibinya, uaknya, boleh ya meminta bantuan bimbingan. Oke? Ini juga sama.
Nah, ini juga sama ya anak-anak. Ingat, yang dikurangi itu ingat selalu jamnya dahulu, kemudian menitnya. Jamnya dulu yang dikurangi berarti 5 jam dikurangi 2 jam ditulis berapa di sini. Kemudian ini menitnya 15 dikurangi 25. Begitu ya ditulis di sini. Berarti ini hasilnya berapa jam, berapa menit. Begitu ya. Silahkan dikerjakan hanya 5 soal. Anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada Ayah dan Bunda yang sudah membimbing Ananda belajar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian tetap semangat ya, terus belajar apapun kondisinya. Jika tidak mengerti, silahkan tanyakan atau minta bantuan, bimbingan kepada orang yang lebih dewasa ya, agar kalian memahami ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton YouTube channel Ibu. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Ibu berikutnya. Goodbye anak-anak, selamat bekerja.